Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, alhamdulillah pada Ramadan yang ke-11 ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan keberkahan umur sehingga kita masih bisa mengikuti ibadah wajib kita yaitu sholat subuh berjamaah dan melanjutkan taklim subuh pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran, pahala dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Tidak lupa juga sholawat kering salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya, dan insya Allah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin. Jemaah Musalikas yang kami hormati, sebelum memulai taklim Ahad pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKI menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan Musalikas pada pekan pertama di bulan Maret 2026. Pada laporan keuangan minggu lalu tanggal 21 Februari 2026 sebesar Rp2.643.256. Total pemasukan dari tanggal 22 Februari sampai 27 Februari 2026 sebesar Rp1.595.000. Total pengeluaran dari tanggal 23 Februari hingga 1 Maret 2026 sebesar Rp3.680.000. Sehingga total keuangan Musalikas saat ini sebesar Rp555.256. Lalu mengenai laporan pembangunan Musalikas bertanggal 22 Februari sampai dengan 28 Februari 2026, saldo minggu lalu sebesar Rp5.177.140. Untuk pemasukan untuk laporan keuangannya nihil. Untuk pengeluaran sebesar Rp150.000 sehingga saldo kas pembangunan saat ini sebesar Rp5.027.140. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan kegiatan yang ada di Musalikas ini. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang berkah dan selalu diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa kulli anatin sholihah wa ila hidratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat yang kedua, Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu Ustadz Haji Juwaidi Abdullah SAG. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan, diberikan keberkahan untuk umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema yang akan dibawakan untuk kajian pada pagi hari ini yaitu bencana bagi orang yang lari dari ulama. Jadi jika nanti Bapak atau Ibu jemaah ada pertanyaan,
bisa dapat disampaikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Juhidi Abdullah. Kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yabirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyatin awwaluha yarfa'ullahul barakah min kasbihim wasaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima wasaniyah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita. Berusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sihah wal afiyah. Sehingga kita telah diantarkan oleh nikmat tersebut ke hari yang ke-11 ibadah puasa kita. Berarti telah kita tuntaskan ibadah puasa 10 hari alias sepertiga bulan Ramadan. Berarti perjalanan kita sudah berada di Ciawi, naik ke Gadog menuju ngejar Masjid At-Ta'awun sampai ke pas puncak. Hati-hati kalau sudah nyampe puncak, mau turun menuju Cianjur, Bandung, itu banyak tikungan. Perjalanannya cepat, tanpa digas, jalan terus. Makanya banyak yang bertumbangan di perjalanan. Tidak sampai ke tempat tujuan Bandung. Mudah-mudahan jamaah ikhlas, khusus yang hadir saat ini dan yang tidak hadir, mudah-mudahan cepat rujuk kembali untuk melanjutkan perjalanan sampai ke Bandung tujuan akhirnya. Idul Fitri yang kita kenal dengan kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita yang telah kita lakukan di siang hari maupun di malam hari, puasa dan sholat sunat tarawih, tadarus dan infak sodakoh dan lain-lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal untuk menghadapnya. Dan mudah-mudahan pula sisanya masih 2/3 perjalanan lagi, Allah berikan kekuatan lahir batin sehingga kita mampu menuntaskan seluruh jadwal atau agenda dalam diklat ini, dan mudah-mudahan selesai diklat kita mendapatkan predikat atau sertifikat muttaqin, dan kemutakinan kita terus kita sematkan dalam dada kita sampai Ramadan yang akan datang. Andai kata sebelum nyampe Ramadan yang akan datang keburu malakal maut merampas nyawa kita, mudah-mudahan kita menghadap Allah membawa kemutakinan. Bagaimana janji Allah? Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga menikah khusus Allah siapkan lil muttaqin walaysa lil ustad, untuk orang mutakin. Biarpun kagak jadi ustad asal mutakin, surga akan
diraihnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinareng salam mugia terlimpah curah kanjeng junjungan alam panutan kita kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tema sudah disampaikan. Orang-orang yang berpaling dari ulama dan fuqaha, bagaimana akibat atau sebabnya, baik kehidupan di dunia maupun nanti di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, landasan pertama di dalam Al-Quran Allah berfirman, ini sering saya sampaikan sebenarnya, tapi ya karena ini memantapkan di dalam tarbiyah wal imtihan. Ini kan bulan Ramadan disebut juga bulan syahrut tarbiyah wal imtihan, bulan pendidikan dan latihan atau disingkat diklat ya. Nah, ketika diklat inilah kita mantapkan kembali kata Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan oleh Muhammad kepada masyarakat Madinah yang berduyun-duyun datang menghadap baginda Rasul. Mereka menyatakan I love you full to God, katanya. Kami atau saya cinta kepada Tuhan dengan cinta yang full. Qul, kata Allah, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang benar-benar kamu sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, katakan kepada mereka, fattabi'uni, maka nurutlah karo aku, kata Nabi. Nurutlah karo aku, ikutilah aku. Kalau sudah ngikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah. Jadi yang mengatakan I love you itu bukan sampean. Justru Allah yang mengatakan cinta kepadamu. Kan luar biasa kalau Allah menyatakan cinta kepada kita. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, enggak aneh. Namanya hamba, ya, namanya makhluk, ngomong cinta kepada penciptanya wajar-wajar saja. Tapi justru ini mah kata Allah, aku yang jatuh cinta, aku yang tresno kepada kalian. Dedehnya karanjen kabeh gitu. Tidak dipilih-pilih, bukan 100% lagi, 1.000.000%. Sekarang musimnya persentase yang tertinggi bukan 100 sekarang, 1 miliar persen, gara-gara memasalahkan hal yang palsu yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, ikuti aku, ikuti syariatku, baik syariat yang wajib maupun syariat yang sunnah. Kadang-kadang yang agak berat kita lakoni, yang kita berat ngikutinya, kadang-kadang syariat yang sunnah. Karena alasannya sunnah mah, walaupun nggak dilakoni kan orang popo, kan gitu. Kalau sunnah mah nggak dikerjakan juga, kata Pak Haji Haris, kan kagak dosa. Nah, makanya sering ditinggalkan. Padahal tadi kata Allah, kalau ingin dicintai aku, ikuti Rasulku, ikuti sang kekasihku. Siapa kekasih Allah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya pagi hari ini memantapkan tentang yang kadang-kadang sering dimasalahkan oleh kita tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau yang wajib nggak dimasalahkan, sholat subuh 2 rakaat nggak ada yang nanya, kenapa Ustadz sholat subuh 2 rakaat enggak? Dan walaupun ada yang nanya nggak bakal saya jawab. Yang meskipun nggak boleh ditanyakan katanya gitu kan. Jadi maka oleh karenanya yang sunnah inilah yang kadang-kadang ya suka dimasalahkan, sudah enggak dimasalahkan, suka saling salahkan, ya, suka saling jelekan gitu. Padahal tadi
Artinya kaitan dengan ini ikuti sunnah Rasul, satu media untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu landasan yang kedua, hadis Rasulullah yang saya tukil dari kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Rasulullah, saya ti zamanun ala ummati, akan datang satu zaman atas umatku. Nabi ngomong akan datang satu zaman, jangan dianggap Nabi peramal. Awas, hati-hati, jangan menganggap Nabi itu peramal. Walaupun Nabi mengatakan akan datang nanti satu zaman atas umatku, berarti yang akan datang. Nabi nyampaikan, kok tahu? Nah, jadi kalau gitu Nabi ngeramal atau apa? Bukan ngeramal. Nabi bicara itu kata Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Nabi ngomong satu kata pun kecuali ngomongnya Nabi adalah wahyu dari Allah. Ada arahan dari Allah, ada remote control dari Allah. Bukan sembarangan ngomong, bukan asal bunyi, bukan asal omon-omon. Omong mau ke langit, kejar sampai ke ujung. Koruptor ternyata dilindungi. Saya tadinya suka, sekarang murka saya. Ya kepada orang siapa saja yang model gitu, ngomongnya ke selangit, ternyata masih di bumi gitu. Nah inilah jamaah yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah, bakal datang satu zaman, coba cocok atau enggak nih, atas umatku, yaitu yapiruna minal ulama, mereka lari dari ulama, wal fuqaha dan fuqaha. Ada dua kata yang perlu kita garis bawahi. Pertama, yapiruna, lari, mereka lari. Lari bimana artinya meninggalkan, cuek, masa bodoh, tidak peduli ya terhadap ajakan-ajakan ulama dan fuqaha. Tapi ingat, walaupun ada sini kata-kata ulama, ulama yang mana? Ulama yang hukama, ulama yang bijak, ulama yang warasatul anbiya. Lalu memang ulama ada selain warasatul anbiya, ada ulama ulama yang jahat, ulama yang menyesatkan, membawa umat ke jalan yang sesat. Zaman Nabi Musa yang terkenal adalah ulama besar, disebut oleh mereka waliullah. Siapa namanya? Bal'am bin Ba'ura. Bal'am ini kalau dia berdoa hampir tidak pernah ada doa yang tidak kabul, tidak diijabah oleh Allah, hampir tidak ada. Selalu diijabah karena dia memang seorang wali. Hanya gara-gara jahatnya dia, karena dia adalah jahatnya terhadap Nabi Musa alaihissalam. Sekali waktu Bal'am bin Ba'ura didatangi oleh Musa Samiri. Waktu itu kan Musa ada dua, ada Musa bin Imran, ada Musa Samiri. Musa Samiri kotanya dipilihannya oleh malaikat Jibril, tapi dia kafir. Musa bin Imran dipelihara orang-orang kafir, tapi dia jadi nabi. Itulah takdir Allah, bisa saja seperti itu. Dipelihara oleh Fir'aun, hampir mau dibunuh oleh Fir'aun ketika masih orok ya, tapi alhamdulillah bujuk rayunya istrinya Asiyah yang tersayang tidak jadi dibunuh. Akhirnya sudah besar bahkan membunuh Fir'aun. Nah jadi makanya sehebat apapun Fir'aun akhirnya tenggelam juga, ngerebek juga di lautan. Makanya sekarang ada siapapun yang hebat, tunggu aja kayak Fir'aun. Jangan merasa hebat lu dang, ya, merasa hebat banyak backingan dari orang Baduy sana. Rebek dang nanti kalau menantang al-haq, menantang kebenaran. Nah gitu dang, ya, sebut nama dang, padahal maksudnya bukan dang sebenarnya. Ini kalah ilmu balagoh min dzikril juj wa irodatil kul. Sebutnya mah satu orang endang, ya, endang Sutisna. Gitu. Padahal maksudnya mah siapa saja ya yang menentang
Karena kehendak Allah tinggal tunggu tanggal mainnya. Tidak di dunia, nanti di akhirat akan ketemu nanti. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Bal'am bin Ba'urah itu ketika tangan Musa Samiri memang agak aman. Karena dia dibujuk mau dikasih emas 1 karung supaya tolong doakan si Musa ulah bisa balik dari bukit Tursina, dari bukit Sinai. Kan dipanggil oleh Allah selama 40 hari 40 malam untuk menerima kitab Taurat gitu. Kalau bagi Rasul menerima kitab Taurat, kitab Al-Quran sebanyak 23 hari, 23 tahun kurang lebih, ya kurang lebih. Nah gitu. Musa ini 40 hari 40 malam sekaligus gitu. Supaya doakan, kan doa sampean kata Musa sampai dia kan mujarab, makbul. Nah, mudah-mudahan supaya dia tidak bisa pulang lagi, supaya sesat jalan, mati dia katanya perjalanan. Nah, akhirnya karena ada bantuan juga dari istrinya, sebenarnya tadinya Bal'am itu nggak mau tadinya, masih lurus dia. Sogokan itu nggak mau dia, walaupun 1 karung emas. Tapi istrinya, nah ini lagi-lagi para jamaah. Kata istrinya, dasar suami teuyahan, suami bloon, suami bodoh, dikasih emas nggak mau. Akhirnya kan diambil oleh istrinya. Ini juga ibroh, pelajaran bagi kita. Bisa saja sang suami lurus, istri ngajak bengkok, bisa saja. Hati-hati nih. Jangan jadi istri Bal'am. Bal'am nggak mau nerima mulanya, tapi akhirnya Bal'am berarti dibujuk, dirayu oleh istrinya. Sehebat apapun kumis melintang, dada berbulu, tapi kalau istri sudah membujuk rayu, ngelepes itu. Udah itu, loyo itu, tetap kalah itu. Sehebat apapun seorang suami. Kayak Bal'am bin Ba'urah, padahal ulama besar. Akhirnya karena ini perbuatan zalim seorang ulama tadi, ulama jahat, ulama su. Nah, akhirnya berdoalah kepada Allah, terasalah oleh Musa. Ada apa ini kok perjalanan kok begini nih? Kayak ada yang menghalangi perjalanan. Maka turunlah wahyu dari Allah, Musa, Anda begini kata Allah. Nah, akhirnya karena Musa itu tidak sama dengan Rasulullah, kalau Nabi begitu diganggu, didoakan untuk dizalimi, Nabi mah enggak seperti itu. Kayak Nabi ketika hijrah ke Taif dilempari oleh pemuda Taif, maka datang malaikat Jibril mau membantu. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, sampean ini sudah disakiti, dihina, disakiti oleh orang-orang Taif, padahal sampean membawa risalah kebenaran. Ngomonglah sampean, apapun yang kau minta, kebayang sampean minta, kata Jibril, aku laksanakan. Mau diapakan orang Taif? Apa diurungkan ini gunung? Ya kan ini Taif supaya mampus mereka semua. Apa kata Nabi? Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kaumku orang Taif. Mereka melempari aku bukan karena mereka benci, bukan karena mereka marah. Fa innahu, maka sesungguhnya mereka la ya'lamun, mboten ngertos visi dan misi yang kubawa. Nah, enggak, Nabi mah enggak doakan, enggak mau dibantu, enggak mau tuh. Tapi kalau Nabi Musa, nah, apalagi juga ini, kalau ada yang ngeganggu, datang Jawara Banten dari sana, dari Kulon, mau bantu, dah habisin aja tuh orang Kelapa II, mampuskan semua, pasti gitu kan kalau kita. Nah, tapi kalau Rasulullah enggak, Nabi Musa, nah ketika itu ya siapa namanya Bal'am ketika itu mendoakan, kemudian oleh Nabi terasa. Akhirnya Nabi Musa balik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya senjata makan tuan. Bal'am yang mendoakan orang yang benar, nah,
mendoakan supaya celaka. Akhirnya karena itu yang didoakannya orang benar, akhirnya awak ITW yang celaka. Makanya saya katakan, siapapun yang menentang kebenaran di republik ini, tunggu aja, akan kehancurannya nanti. Nah, kayak tadi Bal'am bin Ba'urah tadi. Nah, makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berkaitan dengan bahwa ulama terbagi dua, ada ulama warasatul anbiya, ada ulama su. Lalu yang perlu kita garis bawahi hadis ini, kok Kangjeng Nabi sudah ngomong, yaitu orang lari dari ulama tapi tambah wal fuqaha. Kenapa enggak ngomong ulama? Kau nggak usah pakai fuqahanya. Tidak setiap ulama fuqaha. Jadi spesial ilmu untuk mempelajari tentang tata cara ibadah, tentang tata cara keislaman adalah fikih. Itu. Kalau ulama kan umum, ada orang ahli tafsir, ulama tafsir, belum tentu ahli fikih. Ada ulama matematika, ada ulama kimia, ada ulama biologi. Nah, tapi di sini ulama secara umum ditaksis menjadi ada fuqaha. Berarti fuqaha fikih perlu juga menjadi perhatian kita semua. Nah, sedangkan di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan fikih, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Kalau tata cara ibadah langsung kepada Allah, fikih ibadah ada hubungan dengan kita, antara kita dan kita. Contohnya ada jual beli, ada hutang piutang, ada pinjam meminjam, ada lagi umpamanya yang sebut termasuk muamalah, misalnya gadai menggadai. Banyak itu ahli-ahlinya gitu kan. Ya. Kemudian disinilah barangkali fikih ini perlu menjadi perhatian kita semua. Sebab walaupun bagaimana tidak pernah akan bisa dilaksanakan ibadah kita yang namanya sholat, contohnya kaitan dengan ibadah sholat, contohnya tanpa mengikuti fuqaha fikih, tanpa mengikuti paham-paham ahli fikih. Tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis yang bisa menerjemahkan, bisa memahamkan. Quran dan hadis adalah para ulama ahli fikih. Tapi bukan berarti dia ngarang sendiri, bukan. Menerjemahkan, memahami ucapan Nabi, memahami ucapan atau firman Allah, itulah ulama-ulama fikih. Oh, ini ternyata maksudnya begini, yang disebutnya mah A, tapi yang dimaksudkan mah A sampai Z. Begitu, ada ilmunya. Ya. Jadi ahli fikih itu pasti tahu ilmunya. Bukan sekedar A, tetapi ternyata disebutkan hanya A, tapi maksudnya mah dari A sampai Z. Nah, itu makanya yang dinamakan berarti usul fikih. Nah, jadi orang ahli fikih pasti paham usul fikih. Asalnya ini, yang dimaksudnya ini. Nah, jadi makanya pantas kalau Nabi mengatakan, kalau lari dari ulama dan fuqaha, Allah akan berikan 3 bencana. Sebenarnya kemarin udah disintir, kemarin salah-salah jemputkan tema waktu kultum itu. Tapi nggak apa-apa, ini kita mantapkan pagi hari ini. Yang pertama, bencananya kepada orang yang tidak mengindahkan ulama warasatul anbiya dan kepada para fuqaha, mengikuti ajakan-ajakan para ahli fikih. Yang pertama adalah yurfa'ullahul barakah min kasbihi, akan diangkat keberkahannya hasil kerjanya. Artinya, endang, biarpun gaji endang, ya, penghasilan endang 1 bulannya 5 juta, ya, kalau itu penghasilan yang berkah, insya Allah tetap cukup dan tetap ada sisa. Sebab ada kadang-kadang hasilnya gede tapi enggak cukup-cukup, apalagi kecil. Ini tanda-tanda ciri-ciri rezeki yang tidak berkah. Nah, tapi makanya penting ini keberkahan dari hasil kerja kita. Punya rumah berkah,
Rumahnya enggak besar, rumahnya enggak bagus tapi indah, nyaman ditinggalinya, ditempatinya, tidak gersang. Tak sedikit dia punya rumah, tapi orangnya enggak betah diam di rumah, luyur saja. Tak sedikit orang duitnya banyak, ngeluh saja. Sampai tebang hutan, tebang sana, tebang sini, karena merasa belum cukup. Kurang terus, akhirnya gara-gara ditebang, tanami kelapa sawit, banjir bandang. Ketika dituntut, ngela-ngela terus. Junjak ngela. Di akhirat akan dirampok nanti oleh orang yang didolimi. Karena para hukama bilang, para ahli bijak pula bilang bahwa perampok itu ada 4 perampok yang bakal ketemu dengan kita. Pertama, malaikat Ijrail bakal datang merampok apa? Bu, Ijrail bakal datang ke rumah kita ngerampok apa? Nyawa. Kalau nyawa sudah Ijrail datang ke rumah kita, nggak bisa ditawar. Nantilah, kata Pak Haji Haris, tunggulah. Aku masih senang nih dengan Juhaidin nih, kajian-kajiannya. Senang dengan apanya? Suaranya. Suaranya kayak gitu kan. Tapi malaikat Ijrail nggak bisa tawar Pak Haji. Cabut. Pedot gitu. Itu kaji Haji Jamroni, pedot katanya. Cabut, rampok dia. Nggak ada alasan macam-macam. Yang kedua, cacing. Mau ngerampok apa? Daging, pipi yang gembil, yang gemoy, semua bakal dirampok, dikecerot, dikenyot oleh siapa? Cacing. Habis jutaan memperbaiki jasmani supaya cantik, supaya gelis, supaya menarik, mati dikenyot oleh cacing. Rasain tuh mama yang habiskan duit pakai itu doang, dikenyot oleh cacing. Iya, sedot oleh cacing. Ada 2. Yang ketiga, ahli waris. Punya harta kekayaan, hati-hati ya, kontrakan dirampas oleh anak ahli waris. Bapaknya diantarkan ke kuburan ya, bukan Pak Haris, bukan Haji Haris saja yang ditunjuk ya, Haji Susilo gitu kan. Nah, ini perampok itu tetap akan dibagi. Pokoknya kita mau udah diantarkan, diinjak-injak, udah dipadetin, udah dia abah dia udah di sini. Kekayaan dan masih mendingan kalau anaknya yang kayak zaman Rasul. Nah, ini kembali lagi nih, mengingatkan kepada kita. Ternyata kalau anaknya yang baik masih lumayan, walaupun dia ngambil itu warisan dari kita. Kita mah diantarkan ke kuburan, kontrakan dibagi-bagi, rekening dicairkan oleh anak. Tapi kalau anaknya kayak zaman Rasul, datang kepada Rasul. Ayahku telah meninggal ya Rasulullah, meninggalkan kontrakan sekian puluh pintu ya Rasul. Di bank ada depositonya sekian miliar ya Rasulullah, tapi tidak wasiat apa-apa ya Rasul. Kasihan saya sama Rasul, capek-capek abah saya ngumpulin duit segala macam dari kecil sampai tua, udah meninggal, nggak ada yang dibawa sama sekali dan nggak wasiat apa-apa. Boleh nggak saya kalau sedekah atas nama ayah saya mau sedekahkan ke Al-Ikhlas itu kontrakan 1 pintu saja. Itu kata anak zaman Rasul. Kira-kira zaman saiki wonten apa boten yang kaya ngono? Insyaallah wonten, insyaallah. Iya, insyaallah ada. Itu berarti anak yang soleh namanya. Walaupun namanya bukan si soleh, anak soleh namanya, masih ingat kepada bapak. Nah, dititipkan 1 pintu ya ke Al-Ikhlas, 1 pintu. Benar, 1 pintunya 1 juta 1 bulannya. Berarti Al-Ikhlas siap menerima tiap bulan 1 juta. Belum Mardotilah Al-Mumtajah pesantren Ustadz Juhaidi dengan Darul Mutalimin dapat 2 pintu bahkan. Nah, itu luar biasa anak yang model begitu. Nah, makanya walaupun dikatakan oleh tadi seorang tabi'in bernama Humaydi Al-Khawfaf,
itu tetap artinya anak yang bagus. Maka jadikanlah anak kita seperti itu, walaupun dia sebutkan perampas, perampok, tapi tetap kepada untuk kebaikan. Kan zaman-zaman ini apa punya Wali Songo kan ada yang ngambil manggil punya orang kaya, setelah diambil dibagikan kepada orang miskin. Ada kan riwayatnya gitu ya, Pak Haji Jamrani? Ada yang gitu itu. Termasuk si Bitung benar tuh ya. Pak Bitung ya itu tuh pahlawan Jakarta itu, si Bitung terkenal. Begitu, nggak masalah gitu kan. Karena itu dan ingin supaya membantu orang-orang yang miskin. Perampok yang ketiga, yang keempat adalah apa? Keempat, ini yang paling ngeri nih. Orang yang pernah didolimi. Si A pernah berbuat dolim, yang tadi misalnya mengambil haknya, mengambil harta orang, menyakiti orang, menghina orang, belum sempat minta maaf, baru mati. Nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah akan dirampok amal kebaikannya. Kalau dia bawa amal kebaikan, mayati yaumal qiyamah bisolah wasaum wa zakat wa sodako. Kata Nabi, orang yang akan dirampok nanti oleh orang yang didolimi, orang yang datang menghadap Allah membawa ganjaran sholat, ganjaran puasa, ganjaran zakat, ganjaran sodako, bermacam-macam kebaikan dia bawa, tapi sayang dia banyak nyakiti orang. Hablum minanasnya rusak, mentang-mentang ustad, seenaknya ngomong, sabodo amat, mau enak mau enggak didengar oleh orang, nyakiti aja adanya. Mentang-mentang kaya, mentang-mentang pejabat lagi berkuasa, seenaknya saja kayak harimau, kata Rasulullah. Kelak nanti akan dirampok amal kebaikannya yang dia bawa. Allah ambil, berikan kepada orang yang didolimi. Yang didoliminya masih banyak, amal kebaikannya sudah habis. Kata Rasul, maka keburukan si fulan, si orang yang didolimi, dosanya dipikulkan kepadanya. Bangkrut dia katanya. Itunya perampok luar biasa, ngeri itu. Ya, alhamdulillah kita semua tidak pernah berbuat seperti itu. Nah makanya yuk kita sama-sama berupaya ikuti apa kata ulama, kata fuqaha. Terutama yang saya soroti tadi adalah perkara sunnah. Jangan dianggap sepele. Jadi kalau kita mengerjakan sunnah yang dianjurkan oleh yang diajarkan oleh para ulama, pasti itu kalau namanya ulama warasatul anbiya pasti ada sumbernya, jelas ada sanadnya. Kalau keterangannya di mana adanya, dalam kitab apa nama adanya, kemudian siapa yang memunculkannya, ditanyakan ulamanya, sanadnya, nyampailah kepada Rasul. Yang sedang ribut sekarang kan sanad-sanadnya disusul terus, ada yang palsu, macam-macam ini sekarang. Ya, ada ceritanya surat palsu, ada ceritanya sanadnya yang palsu, ada ceritanya keturunan yang palsu, udah macam-macam menggoncangkan umat Islam. Nah, jadi kita semua orang yang awam makanya hati-hati dalam mengkaji. Kata Rasulullah, kalau orang ngaji berguru mengaji tanpa guru, maka gurunya adalah setan, kata Rasul, kan begitu. Makanya hati-hati kita. Ya, nah, jadi di sini para jamaah dimuliakan Allah. Ketika ibu dan bapak kita ngerjakan perkara sunnah, berarti kita jangan hanya menilai pahalanya saja. Berarti ngerjakan sunnah itu selain dapat pahala adalah rasa cinta kita kepada Rasul. Maka cinta kepada Rasul dibalas oleh Allah, aku cinta kepadamu, gitu. Makanya sekecil apapun kalau itu sudah dinyatakan oleh para ulama warasatul anbiya tadi, oleh ahli fikih dikatakan sunnah, maka jangan kita ributkan. Ikuti kita dan harus jelas ya dari mana sumbernya. Kayak begini, saya juga ngikuti grup apa namanya, Al Ikhlas Family, apa family ya. Saya ada kenal grup ya, Al Ikhlas Family, yang grup kemana ada bukan masalah duduk dalam sholat. Duduk dalam sholat itu kan ada 3, ada torobu namanya. Torobu itu sila.
Kalau umpamanya orang sholat berdiri nggak bisa, duduk di kursi nggak bisa, bisanya sila. Gini tarobo tuh kayak kandang tuh Kang Haji Susilo, tarobo namanya. Nah, sila. Ada lagi tawaruk, ada lagi iftiros, segitu duduk itu. Itu semua tarobo, iftiros dengan tawaruk semuanya sunnah, tidak wajib. Tapi walaupun sunnah jangan dianggap sepele oleh kita. Kalau udah para ulama nukil dalam keterangannya itu adalah sunnah, ya kita ikuti. Dan harus tahu, jangan hanya ikut-ikutan. Nah, jadi begini. Di sini saya bacakan kaitan dengan itu ya. Nah, wasunna tawarrukun bihi ae fil qu'udi tasahudil akhir. Dan disunahkan duduk tawaruk. Nah, duduk tawaruk disunahkan, berarti nggak wajib ya. Disunahkan duduk tawaruk bihi di dalam duduk tasawud akhir ae fi qu'udi tasawudil akhir wahwa dan utawi ikut duduk tawaruk maya aqobu salam, duduk yang nyambung kepada salam. Jadi duduk yang ketika tahiyat nyambung kepada salam. Berarti kalau itu duduknya tidak nyambung ke salam, salam mengakhiri sholat, berarti bukan tawaruk namanya. Apa? Iftiros namanya. Kalau mau nyambung ke salam berarti tawaruk. Kalau enggak nyambung ke salam berarti iftiros. Contoh yang duduknya enggak nyambung ke salam, masbuk. Pak Haji Susilo terlambat sholatnya, hanya dapat 1 rakaat sholat subuh. Berarti kan masbuk namanya. Duduknya iftiros apa tawaruk ketika tahiyat akhir? Iftiros duduknya. Nah, iftiros itu duduk di atas kaki. Kalau tawaruk itu duduk di lantai. Kaki kiri dikeluarkan di dekat nyela di kaki kanan. Nah gitu. Begitu. Jadi di sini. Jadi kaitan dengan ini satu tuh yang berarti yang masbuk biarpun tadi berjamaah itu ngikutin imam, ju'ilal imam liyu'tambi, dijadikan imam untuk diikuti. Tasahudnya mah sunnah ngikuti. Jadi Pak Haji Susilo itu sunnah bertasahud, padahal belum waktunya tasahud. Kan belum waktu tasahud itu kan 2 rakaat di sholat subuh. Selesai 2 rakaat baru tasawuf. Ini baru 1 rakaat. Itu tasawufnya Pak Haji Susilo, hukumnya sunnah. Berarti dapat nilai pahala. Nah, tapi duduknya mah enggak ngikutin. Enggak ngikutinnya, tetap aja duduknya duduk iftiros, tidak duduk tawaruk. Nah, gitu. Yang kedua adalah yaitu yang duduk seperti itu walaman yasjudu li sahwin. Tidak juga duduk tawaruk orang yang mau sujud sahwi. Misalnya, nah jamaah ini tadi kita sholat subuh lupa tahiyat, lupa apa namanya kunut. Madhab Imam Syafi'i, kunut itu sunnah abad. Sunnah abad, sunnah yang mendekati kepada wajib. Manakala lupa, ketinggalan itu sunnah abad, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ketika kita mau sujud sahwi, semua duduknya iftiros, tidak tawaruk. Duduk di atas kaki. Begitu selesai tasahud, ini kuntu minad dholimin. Misalnya kalau yang tahiyatnya atau tasahudnya sampai sana. Kan ada yang nggak sampai minad dholimin itu ada. Ada Hamidul Majid udah gitu. Apalagi tarawih mah nggak sampai ke majid acan kadang-kadang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad udah salam aja. Jadi duduk apa namanya tasawuf tadi sudah abadnya nggak dilakoni. Nah jadi jadi 2 tuh yang masbuk, yang mau tadi apa sujud sahwi. Nah makanya di sini, nah kalau yang tadi duduknya duduk tawaruk, ma ya aqobuhu salamun, fala ya tawarukun masbukun. Nah tidak sunnah tawaruk bagi yang masbuk, kita saudil akhi, kita saudi imamhi, ketika bertasawud imamnya yang terakhir, yang akhir, dan malam yasjudil sahwin. Kemudian berikutnya wahwa kal iftiros lakin
Yakin yakhruju yusrahu, dikeluarkan kaki kirinya, min jihatil yumnahu, dari jihad sebelah kaki kanannya, dikeluarkan dikesinikan tuh yang kanan yang kirinya. Nah, jadi pantatnya ke lantai. Nah, di sini katakan yaitu disebutkan di sini. Nah, pantatnya katanya wa barakahu bil ardi, ya pantatnya nyampe di tanah. Wa wad'u yadaihi fil qu'udi, dan meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya, lurus dengan dua lututnya itu, tidak nutup, tidak berlebihan. Nah, kemudian berikutnya di sini katakan ketika itu bertasawuf letakkannya seperti itu. Nah, bihaisu tasamatuhu ru'usul asabi, lurus dengan jari, nasiron asabil yusra ma'adhammi laha wa qabidon asabil yusrahu, dikepalkan tangan kanannya kecuali telunjuk. Tangan kanan dikepalkan kecuali telunjuk, tangan kiri dikembangkan. Lalu kemudian sunnah lagi waisanur rapuha masbihati imalatiha, disunahkan itu mengangkat telunjuknya ketika apa? Ketika berbarengan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, baru diangkat. Enggak begitu duduk tahiyat langsung nunjuk. Enggak, kalau di kitab ini kitab alam madhab Imam Syafi'i, ya kalau ngikutin ini. Tapi kalau yang mamanya begitu tasawuf langsung ngacung, sudah ngacung langsung diputar, digoyang-goyang, saya tidak tahu itu madhab yang mana. Tapi yang jelas sama ngikutin yang ini dari kecil sampai sekarang. Jadi ketika tasawuf berarti bapak dan ibu tetap tangan kanan ini tumpangkan di atas lutut, kemudian tangan kanan sudah dikepalkan kecuali telunjuk. Tapi belum bangun, masih tunduk nempel di lutut. Begitu asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat tanpa terus-terusan digerakkan. Ini keterangan dari ini buku atau kitab Fathul Mu'in. Lain bukan kata Juhaini, saya hanya bacakan doa. Bukan dari Google, bukan. Kalau Google ini bisa saja nanti salah alamat itu. Makanya bukan tidak boleh ngaji itu boleh-boleh saja. Tapi jangan pula ya kita hanya ikut istilah taklid buta gitu ya. Taklid buta tanpa mengetahui betul dari mana. Kalau ini kan jelas ada penjawabannya. Kalau umpamanya masih meragukan, ya umpamanya tanya aja dengan para kiai yang ahlinya dalam bidang kitab-kitab wudhu itu. Nah, itu di antaranya. Itu perkara sunnah. Padahal andai kata tadi enggak telunjuknya enggak diacungkan ketika ilallah, kemudian enggak diletakkan di atas lutut, bahkan sedekap saja sambil tasyahud asyhadu alla ilaha illallah atau sambil tahiyat, sedekap aja sambil duduk. Padahal tahiyat akhir, baca tahiyat tapi sedekap, sah enggak sholatnya? Sah. Tapi menyalahi uruf, menyalahi kebiasaan yang dilakukan di sini, di lingkungan kita. Kata para ulama, jangan berbuat kebaikan membuat masyarakat wah, bikin onar. Kalau umpamanya orang Ambon sholatnya begitu, saya tapi tidak kebaik orang Ambon misalnya, kan ribut orang Kelapa II. Ini Ambon Islam apa ini? Islam kuda mati kali ini, Islam pulau buru katanya gitu. Pasti jadi masalah itu. Tidak boleh kita bikin ribut masalah. Padahal itu andai kata tidak diletakkan tadi di lutut, tidak diangkat tangan telunjuknya ketika ilallah, tetap sah sholatnya. Karena itu hukumnya sunnah. Hanya tadi Allah tidak jatuh cinta, karena Allah cinta kepada hamba kalau hamba ngikutin apa yang dianjurkan oleh kekasihnya. Siapa dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini para jamaah. Jadi kalau ada yang model-model begini,
Enggak saya mengatakan langsung katakan dia adalah ikhtilaf, enggak. Perbedaan pendapat ulama, enggak gitu. Tapi yang jelas kita ambillah yang apa sesuai dengan uruf kebiasaan di sini, kebiasaan yang populer di lingkungan kita. Jangan bikin hal tadi yang menjadikan wah atau menjadikan onar masyarakat. Biarpun itu perkara yang tidak membatalkan ibadah kita atau sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Udah waktu masuk sholat isyraq, namun sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini belum nyampe kepada 3 macam tadi. Baca dulu sedikit ya. Yang 3 macam tadi itu barokah diangkat. Yang kedua, akan dipimpin oleh pemimpin yang dolim. Kalau kita nggak gitu kalau ulama, pemimpinnya dolim nanti. Berarti pemilihan pemimpin itu syar'i. Pemilihan mah pemilu mau udah dibawa karena agama, tangkurak sia, blow on sia. Ya. Kan di sini katakan milih pemimpin berarti harus bagaimana? Pesan kata ulama, satu pemimpin itu harus sidik. Apa sidik? Benar, tabligh menyampaikan. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Cerdas, patona, cerdas. Kemudian tabligh menyampaikan. Lagi amanah, jujur. Pilih nggak jujur dipilih, di backing terus, main mati-matian. Waduh, si Andi udah ngomel terus Andi tuh, Mbak Andi tuh, Andi orang Makassar itu, menentang kebatilan. Nah ini tetap aja mempertahankan tadi kan. Nah maka oleh karenanya jamaah dimuliakan Allah, pemimpin yang dolim berarti pada hakikatnya gara-gara kita juga kadang-kadang nggak ngikuti kata ulama. Yang penting saya siapa yang ngasih duit gitu. Itulah orang datang ngolo-ngolo istri saya kemarin. Pak Ibu katanya kasihan Pak Ustadz ya, aduannya kalah katanya. Emang Ibu milih siapa? Saya pokoknya milihnya siapa yang ngasih duit saya milih. Kalau kagak ngasih duit saya kagak pilih, ngapain katanya. Gak ngajar tak ibu yang pada gitu. Ibu di Kesiuni bukan di Kelapa Dua. Kelapa Dua kurang lebih. Ya gitu. Iya gitu. Kemudian yang terakhir, yang paling ngeri, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang paling ngeri. Kalau kita ngikuti ulama, nggak ngikuti fuqaha, ahli fikih, berarti keluar dari muka bumi alias mati, tidak membawa iman. Naudzubillah. Lamun maut membawa iman, berarti tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah. Karena iman itu merupakan modal utama untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Demikian kajian Anda. Aduh, nggak ada airnya, masya Allah ini. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait materi yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya tentang mazhab. Kalau ulama kontemporer kecenderungannya kan tidak menggunakan mazhab. Jadi saya ini. Memang sebelumnya zaman Rasulullah kan tidak ada mazhab kan. Mazhab itu kan mungkin setelah zaman tabi'in. Dalam Islam, bagaimana pandangan Islam tentang tentu yang ada rujukannya ini kitab-kitab tadi, pandangan tentang mazhab tadi. Apakah memang kita bebas-bebas saja meramu dari berbagai mazhab yang ada gitu? Mau Hanafi, Maliki, sampai kita ambil comot sana, comot sini, sehingga ya seperti yang sekarang banyak terjadi di ulama-ulama kontemporer. Jadi tidak terikat dengan adanya mazhab tadi. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan orang itu tidak merasa diri sombong. Sebab setiap kitab yang dibaca oleh siapapun ulama kontemporer, ulama zaman saiki kan ulama zaman sekarang, pasti kan baca kitab peninggalan dahulu. Kitab-kitab peninggalan dahulu itu pasti semuanya bermadhab itu. Hanya dia nggak jelaskan, dia nggak paham. Kitab umpamanya saya baca kitab umpamanya Nasoihul Ibad, Syekh Nawawi. Apa Syekh Nawawi bermadhab? Jelas bermadhab. Madhab Imam Syafi'i. Bisa saja kita, sebenarnya dia juga bermadhab, hanya dia kayak gengsi ngaku pendapat orang, ngikutin pendapat orang, kayak khawatir saya itu orang itu
takabur itu khawatir. Sebab terus terang saja, tidak ada satu kitab pun yang tidak bermadhab. Umpamanya ulama ini ngarang kitab ini, pasti ada madhabnya gitu. Hanya di sini barangkali nggak dia sebutkan kitab ini madhabnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya pada hakikatnya pasti semua ulama-ulama mutaakhirin pasti dia ngikuti pendapat orang lain, hanya dia tidak mengakui. Nah maka kalau tidak mengakuinya karena rasa kesombongan, apakah kira-kira sampean ini lebih pintar daripada gitu. Sedangkan kalaupun umpamanya benar dia umpamanya cerdas otaknya, luar biasa ilmunya, tetap pendapat ulama-ulama madhab yang dulu ada kaidah dalam usul fikih, al ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad yang baru, katakanlah ulama kontemporer tadi, ulama mutaakhirin punya pendapat dan benar dia pendapatnya, maka tidak bisa membatalkan pendapat yang lama gitu. Jadi hasil ijtihad yang lama walaupun tidak sama, bisa saja terjadi memang dia punya hasil ijtihadnya karena kehebatannya, sehingga dia tidak mau ngikuti saya, tidak ikut Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, tidak. Pokoknya saya mah tidak bermadhab itu repot. Nah, gitu umpamanya. Dia maunya madhab, tetap dia tidak bisa membatalkan pendapat orang yang terlebih dahulu. Makanya kalau ada orang punya paham lain lalu nyalahkan paham orang lain, itu bertentangan dengan kaidah usul fikih. Nah, contoh dalam usul fikih. Nah, sehingga Imam Syafi'i membuat itu kaidahnya. Umar bin Khattab menangkap pencuri, penjahat. Penjahat dihukum oleh Umar, masuk penjara. Selesai Umar jadi khalifah, diganti oleh Utsman. Utsman nangkap lagi penjahat lagi. Persis sama pelanggaran hukumnya. Tapi oleh Utsman pancong leher. Itu yang di penjara keringat dingin keluar. Karena mendengar ada si fulan yang melanggar hukum dipancung leher. Padahal pelanggarannya sama. Apa kata Utsman? Tidak. Sampean teruskan penjara. Itu kan pendapat Umar. Saya tidak boleh membatalkan pendapat yang terdahulu. Maka muncul oleh Imam Syafi'i kejadian asbabul wurudnya ini. Imam Syafi'i ahli usul fikih yang terkenal membuat kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Jadi makanya sehebat apapun ulama kontemporer, ulama mutaakhirin tetap tidak boleh menyalahkan pendapat yang terdahulu. Saya kira gitu. Pada hakikatnya kalau saya renungkan, tidak ada orang yang tidak bermadhab, hanya ada yang ngaku, ada yang nggak ngaku. Kalau nggak ngaku bermadhab kepada A si B, tidak ngaku karena menganggap dirinya hebat, naudzubillah, naudzubillah gitu. Saya kira gitu. Makasih. Ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian terkait materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Joydi Abdullah? Alhamdulillah, ya ada. Saya cuma alhamdulillah tadi. Ya kalau sudah tidak ada kan kita tutup. Belum sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya mengenai ulama yang kita ikuti ya. Kan banyak beberapa ulama. Kemudian ulama itu mungkin kita nggak tahu kita palsu atau tidak ya. Kalau seandainya ulama itu menyampaikan kurang pas ya. Jadi kemudian juga, nah kita itu dosa nggak untuk mengikuti ulama tersebut? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tokoh atau menteri agama ya misalnya ya, itu melakukan kesalahan-kesalahan yang kurang baik, sedangkan itu membawahi dari beberapa jutaan manusia ya yang mungkin tersesat lah, menyesatkan. Nah itu apakah kita menteri itu apakah dia harus taubatan nasuha atau dia meminta maaf seluruh bangsa Indonesia? Itu bagaimana solusinya? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama,
hati-hati juga kita menilai bahwa ulama itu su, hati-hati ya. Kalau umpamanya ulama dikatakan su, jahat alias palsu, kalau sudah jelas paham-pahamnya, fatwa-fatwanya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau tadi bertentangan pendapat A dengan pendapat B, ulama ini itu tidak kita katakan su. Itu mah bisa saja kalau fikih mah katakan, kan kata Imam Syafi'i juga begitu. Kalau banyak Maliki punya pendapat, aku pun walaupun muridnya punya pendapat. Yang pernah kan saya katakan, Imam Malik ya punya pendapat bahwa tanpa kerja duit tetap bisa datang. Tidak, kata Imam Syafi'i, Tuan Guru, kudu kerja. Kalau nggak kerja nggak bisa itu, kudu kerja kalau ingin dapat. Ternyata terjadi Imam Syafi'i yang ikut kerja metik anggur, tapi Imam Maliki kan ngajar terus di pondok pesantrennya. Tapi ternyata dapat juga anggur satu ikat. Padahal yang kerja Imam Syafi'i. Nah itu. Jadi tidak ribut itu. Kalau tadi masalah tadi mengatakan su atau bukannya itu ulama, hati-hati. Tapi kalau sudah jelas fatwanya menyesatkan, bertentangan dengan Quran dan hadis, kata ahlinya. Juhaidi tidak bisa mengatakan si A itu ulama su, tidak berani saya. Tapi kalau sudah dibaca dibandingkan dengan kitab ini, kitab itu, pendapat ini, ternyata pendapat ini adalah menyesatkan, berarti su dia. Hati-hati. Biarpun Menteri Agama, kalau dia memang salah, maka menyesatkan, maka dia berarti tidak boleh diikuti, dan dia wajib memang minta maaf kepada seluruh umat yang disesatkan tadi, yang diajak kepada kesesatan. Betul, taubat nasional, taubat nasuha dia betul-betul gitu kan. Ini tidak menutup kemungkinan, apalagi zaman sekarang. Dan memang banyak yang nyeleneh itu, memang kebetulan. Ya, masa kaitannya jelas di mana ayat kata aqimis shalah wa atu zakat, antara salat dengan zakat kan nempel terus itu. Tidak pernah tinggalan. Kaitan salat hablum minallah jelas, zakat ada hablum minanasnya. Berarti dua habal ini tidak boleh terputus. Hubungan Allah dengan makhluk, hubungan makhluk dengan makhluk itu tetap harus ada kesinambungan. Jadi kembali ke pertanyaannya tadi sekali lagi, kalau umpamanya kita ngikuti ulama yang jelas itu sudah jelas, maka kita berdosa. Dan orang itu pun yang disebutkan ulamanya, ulama yang menyesatkan, dolun mudilun, dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya di pengadilan Allah di yaumil jaza, di hari pembalasan. Kemudian yang terakhir tadi, kalau dia tadi fatwanya untuk umat sekian banyak, kalau jelas sudah dinyatakan oleh ulama-ulama yang lainnya, oleh pejabat-pejabat yang tidak ada salah, dan dia ngaku salah, kalau ngaku salah wajib taubat. Terbuka lagi. Karena ngomongnya di forum, di umum, maka taubatnya bukan taubat sendirian. Di kamar nangis kepada Allah, Gusti ya Allah ya Rob, saya salah, memang maafkan saya Gusti, kata orang tadi. Tapi umat nggak tahu, nggak bisa. Itu karena ada kaitannya hablum minannas, wallahu a'lam bishawab. Boleh bertanya satu lagi Pak Ustaz? Enggak, satu lagi. Tiga berarti ya, udah tadi ya. Jadi Allah ganjil senang dengan yang ganjil. Ya silakan yang ketiga. Apa akibatnya jika seseorang merasa cukup dengan pemahamannya sendiri tanpa bimbingan dari ulama? Wah ini tadi yang ditekan Pak Akib ini, Pak Marlan ya. Ya kalau ada orang udah merasa cukup, padahal yang namanya kaitan dengan ilmu kan? Kaitan dengan ilmu. Nabi udah ngomong, utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Nuntut ilmu dari lahir sampai mati. Itu kasarnya mah. Minal mahdi, dari keluar lubang sampai masuk lubang. Bahkan ambil di Ciuni mah, manusia sudah masuk jero kubur pun masih diajarin. Ya Fulan bin Fulan, bila datang dua orang malaikat bertanya kepadamu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kan diajarin seolah-olah oleh Pak Amil. Jawab olehmu, Allahu Rabbi, Muhammad dan seterusnya. Nah, lalu orang itu, gua mau udah cukup, nggak perlu ngaji lagi. Ini kibirnya lumayan itu, naudzubillah. Mudah-mudahan jamaah Al-Ikhlas nggak ada yang gitu, nggak ada kan? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Ya kalau orang sudah merasa nggak cukup,
Bukan Juhaidi ingin diikuti kajiannya, bukan. Nabi bilang sampai mati, berarti kalau masih hidup wajib ngaji. Jangan mentang-mentang udah tua, saya duduk aja di kursi, nggak perlu ngaji lagi, kata Haji Haris. Nggak ada, Ji. Walaupun bahkan sampai seketika sakratul maut wajib ngaji. Apa? Disunahkan kepada orang yang menghadiri, orang yang sedang nazar, sedang menghadapi kematian, disunahkan diajarin apa? La ilaha illallah. Bahkan kalau la ilaha terlalu panjang, cukup dengan ucapkan Allah gitu. Itu diantaranya. Berarti sampai matilah kita ngaji. Kecil kalau sudah masuk ke kuburan, datang ikut ngaji, baru tolak gitu. Saya kira gitu. Tidak sombong ya kalau anak ngaji. Cukup. Tambahan ini, aduh ada tambahannya. Ya, yang penting ya amplopnya tambah aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan pertanyaan dari beliau ini, gitu kan kita ini media ini luar biasa saat ini. Iya. Jadi orang banyak ngajinya adalah di HP gitu kan. Iya. Nah kalau memang sebagai kita umum karena untuk memilih siapa yang kira-kira ulama-ulama yang kita tuntun dan siapa ulama-ulama yang kita abaikan gitu. Karena kan satu dengan lain luar biasa gitu. Ada yang saling menjelekan, ada yang memang mungkin tidak sesuai dengan menurut kita. Sebagai bimbingan buat kita untuk melihat-lihat artinya di WhatsApp gitu ataupun di media sekarang, kira-kira ulama siapa aja sih di Indonesia yang kira-kira sebagai pedoman kita gitu Pak Ustadz? Karena jangan-jangan nanti kalau ketemu seperti Ustadz Gufron gitu, terus Abah Aos gitu, kita gimana ya Pak? Betul, Iya. kan ada saja faktanya kan banyak juga umat yang terbawa ke sana gitu. Nah seperti itu kan kita bisa cilaka gitu. Iya. Itu saja Pak Ustadz. Baik. Dengan kita. Terima kasih. Makanya tadi berguru itu harus jelas gitu. Tidak cukup kitanya. Kalau mulai berguru seperti gini kan, kalau kita tidak jelas kan bisa tanya. Kalau model di medsos itu kan, kalau kita apalagi begitu diadakan pernyataan kita ikut begitu saja, itu berbahaya. Hati-hati dan waspada. Karena tadi bisa saja dia tadi menjerumuskan umat. Segelas Baram bin Baura saja ulama besar jelas menyesatkan, apalagi segelas Gufron gitu kan, ngomongnya sama bahasa semut, bahasa jurig segala enak bisa. Ini mana masalah itu kan, dilihat penampilan kayak begitu. Nah jadi makanya perlu waspada, artinya kaitan dengan ini. Dan kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan mengikuti siapa kita. Katakanlah baik urusan muamalah, banyak kaitan dengan pemilihan segala macam. Ulama yang mana? Lihat saja. Kadang-kadang ada ulama kuku dia ngajak ini. Ternyata dia ada maunya. Ada udang di balik bakwan dia. Berarti itu ulama jahat itu. Dia ngajak ke A karena dia tukang bagi-bagi amplop kelompok ini. Jahat itu. Ya kan namanya gitu kan, suara dibeli. Apa kata Nabi? Ar-Rashi wal Murtashi binar. Yang nyogok dan yang disogok, dua-duanya calon penghuni neraka gitu. Makanya perlu waspada kita. Tidak langsung jawab. Tapi jelas pasti yang benar ada ulama, tidak semuanya su. Tapi kadang-kadang ada ulama juga benar tapi dia nggak berani ngomong gitu. Ini yang berbahaya sebenarnya. Maka kata Sayyidina Ali, kejahatan itu, kedoliman tidak banyak sebenarnya. Karena banyaknya itu sebenarnya orang yang tahu kedoliman tapi dia meneng orang mau ngomong gitu. Akhirnya yang banyak ngomong orang yang dolim, orang yang jahat. Akhirnya kedoliman tadi dianggap benar karena dialah yang sering ngomong. Makanya kita harus berani mengatakan al-haq itu walaupun pahit, sekira gitu. Memang memilah-milihnya sangat tipis sekali zaman sekarang itu. Lihat, waduh hebat bicaranya. Lihat dia dalilnya luar biasa. Dalil tidak bisa menjadikan ukuran bahwa dia ulama warasatul anbiya. Lihat aja pendingnya di belakang itu apa kira-kira. Ya kalau mau jelas kita, dia nyogok sana nyogok sini ya jelas itu. Kalau kan kaitan dengan pemilihan misalnya pemimpin di mana saja. Jadi makanya perlu hati-hati dan waspada. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya, dari pertanyaan juga dari Pak Jemaah. Berhubung waktunya juga sudah cukup siang,
Untuk menutup majelis ini, mohon izin Pak Ustadz untuk doanya biar kita sama-sama bisa mendapatkan berkah dari materi yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Baik, jamaah rahimakumullah, sebelum ditutup, ini mah hanya mengingatkan saja. Karena merasa sudah satu keluarga besar, saya hidup dengan al-ikhlas ini bukannya sebulan 2 bulan. Ini mah barangkali ya Pak Haji Susilo ya, barangkali siapa saja ada yang nanti mau hitung-hitungan di Idul Fitri, karena banyak yang suka hitung-hitungan. Pak Haji Susilo hitung-hitungan, Pak Haji Jamroni hitung-hitungan di Idul Fitri. Jangan lupalah, saya punya binaan 2, Mardotila Al-Mumtajah dengan adalah Darul Mutalimin Al-Bantani. Sekarang sedang berkemas. Alhamdulillah sekarang santri-santri belum diliburkan, masih seminggu lagi ini dalam bulan Ramadan, sedang sambil dididik kitab-kitab kuning. Kemudian selama Ramadan, kebetulan alhamdulillah kemarin ada hamba Allah yang nyasar ke sana bawa rezeki. Akhirnya langsung oleh anak-anak dengan para pengasuh diberikan paving block. Jadi harapannya turun dari kamar itu tidak nginjak tanah liat. Kan tanah di kampung itu kalau turun musim hujan begini, sendalnya gedean tanah daripada sendalnya. Jadi turun dari kamar itu sudah nginjak paving block. Pak Haji Gunawan, alhamdulillah. Jadi sudah mulai digarap tuh. Karena ada hamba Allah yang nyasar ke sana ke hutan, bawa rezeki gitu. Belikan paving block langsung dipasang. Mau nyuruh tukang susah, tukang juga kan banyak sibuk di sawah gitu. Akhirnya dikerjakan. Kalau masang paving block kan bukan keahliannya, pokoknya asal mau, asal bisa lah gitu kan. Yang penting bahannya ada gitu. Jadi kalau banyak nanti Idul Fitri ini, andai kata ada yang kebingungan, kemana kan ini nih, infak saya ini banyak amat, di kemana ini, jangan bingung-bingung. Jangan bingung-bingung, dang. Sampaikan aja ke Juhaidi, insya Allah akan saya tasarufkan untuk 2 pesantren tadi ya. Ada yang Mardotila Al-Mumtajah yang pertama, yang Bapak juga pernah, Pak Haji Jamroni pernah ke sana. Nah, tapi yang kedua ini Darul Mutalimin belum pernah, beda kecamatan, agak ke dalam sedikit ini. Ini lebih pesat lagi daripada yang pertama. Ya, alhamdulillah ini. Nah, dikelola oleh anak ini anak yang ketiga ini, alhamdulillah. Ya makanya ini mah hanya sekedar menginformasikan Pak Haji Mambangnya. Kalau ada ya syukur-syukur, kalau tidak minimal doakan, mudah-mudahan yang punya niat untuk berbagi. Nah, bukti dari Ramadan ini saya tidak merta menutupnya. Kalaupun nanti datang paling edaran-edaran zaman sekarang tidak lagi bawa pakai map, pakai WA palingan set dikirim ke Pak Haji Susilo. Baca di Ustadz minta infak di baik aing gitu, cek Pak Haji Susilo. Ya mau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih kebangetan gitu aja. Ini ya nggak maksain namanya gitu, hanya ngingetkan doang. Ya terutama tadi wabil khusus yang punya kos banyak, mumpung malakal maut belum datangnya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih. Yuk kita tadahkan tangan, tundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil Quran wa ahlil ta'ah wa ahlil maghfirah wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum alidhaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga kita diberikan untuk pemberian panjang dan keberkahan juga bagi kita semua, agar kita bisa mengikuti kajian rutin yang diadakan oleh DKM Al-Ikhlas. Untuk menutup kajian ini, mari kita sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد